Yang albino udah pada gede-gede aja nih, udah lumayan sih gedenya, udah kelihatan bedanya kalau ada yang keluar albino sunkist sama albino gold. Udah kelihatan nih, saatnya kita sortir lagi. Welcome back to Barbar Yapi Farm. Waduh, mulai kudu disortir sih ini nih albinonya. Udah kelihatan ada bedanya. Ada yang keluar sunkist gitu sama gold. Jadi emang ya bukan cuman yang mata merah doang, yang mata hitam barengannya juga harus disortir nih. Jadi kayaknya kita kudu sortir nih hari. Soalnya supaya genetik bisa lebih kuat ya. Yang albino sunkist nanti jadinya persentase albino sunkistnya lebih banyak. Yang albino gold juga persentasenya lebih banyak. Jadi kita mulai sortir dari kecil. Kan pertama kita sortir yang albino ya. Nah selanjutnya kita sortir yang beda jenis. Ini tuh udah dapat 3 minggu berarti kita nebar. Waktu pas kita nyortir beberapa minggu lalu kan dia masih kecil-kecil banget ya. Nah sekarang udah kelihatan gede-gede. Ya yang mau gue pisah tuh warnanya beda banget nih. Oh, kalau dari atas juga udah kelihatan sih ya. Ada yang warnanya itu sisik platinum sama warnanya langsung kulit gitu loh, nggak ada platinumnya. Coba kita ambilin dulu ya. Ini langsung gue serokin semuanya deh. Ada yang lompat-lompat, jangan dong. Sebentar ya. Jadi itu yang kanan ini yang gue bilang nggak ada platinumnya ya, atau nggak ada sisiknya. Apa yang ngomong bukan nggak ada sisik kali ya, tapi itu dia langsung kulit gitu loh. Jadi warnanya langsung ke orange kayak sunkist gitu ya. Nah terus kalau yang sebelah sini dia tuh ada semacam platinumnya gitu loh. Platinumnya, jadi dia warnanya itu apa ya, jadi kemasan tuh. Terus ya yang platinum ini dia tuh banyak juga yang matanya biru-biru nih. Ini mata biru, terus mana lagi ya, ini mata biru, mana lagi ya, karena emang genetik yang platinum kayak gini tuh dia memang bawa genetik yang mata biru. Ini juga bisa sih keluar mata biru, tapi kayaknya susah deh. Soalnya kalau mata biru rata-rata itu arahnya udah ada platinumnya gini loh. Jadi udah lebih putih bodi dasarnya. Nah kan ini udah jelas ya, kelihatan beda. Jadi ini bawa genetik masing-masing. Kalau ini mungkin dia bawanya yang ke arah sunkist, yang ini ke gold. Nah yang ini nanti kita pisah sendiri supaya mereka tuh nanti saling kawin sama sejenisnya ya. Dan yang ini juga kawin sesama jenisnya, supaya persentase ikan yang sesuai sama induknya lebih besar lagi. Kalau ini masih dicampur, nanti anaknya itu masih kombinasi nanti masih banyak keluar yang orange kayak gini, nanti campur sama platinum kayak gini, jadi ya nggak nentu. Kalau misalkan dipisah kan kita ada progres, ada keseimbangan genetik tuh, beda ya kelihatannya ya. Ya udah amat dah, yang penting gue demen semuanya. Oke, yang platinum, yang gold ini kita lanjut di sini. Kita lanjut pembesaran di sini. Oh iya, tadi jumlahnya itu nggak sama ya, jadi lebih banyak yang platinum ya. Ya terserah dah, gue mau dapat yang apa aja, soalnya juga dapetnya juga nggak sengaja kan. Nah ini yang orange. Gue pengen tahu gedenya itu yang mana yang cakep. Soalnya ini sama sih genetiknya kan. Performnya tadi ini nih salah satunya yang jantannya yang kelihatan. Kok ini betina deh. Tadi kalau yang di platinum itu dia kelihatan jantannya yang udah bagus. Terus juga gue campur sih, dia mau cawang atau mau yang rontel juga demen semua gue. Ini kita balikin dulu deh, kita pisahin dulu. Wah, wadahku lagi full banget ini. Burayak semua. Oh ini ada yang kosong, tapi ini bekas buat ngirim. Sementara dulu deh, nanti sekalian nungguin Ilham ya. Nanti sekalian dibersihin. Soalnya udah kotor itu, nanti mau langsung dikuras total. Nah sekarang kita lihat yang gold. Yang gold yang mata hitam ya. Terus yang mata hitam kan kemarin aku bagi 2. Yang satu di sini ya, benar. Nah ini sama nih. Nah udah kelihatan dia beda juga. Yang platinum sama yang sisik. Sisik apa yang namanya sunkist ya. Tuh ini juga kelihatan. Udah langsung aja kita serok. Oh ya, gue lupa bawa soliter satu lagi, bentar gue ambilin. Nah ini aku ambil sebagian aja ya. Ini yang pertama kali aku notice ya.
aku ngeh banget perbedaan antara dia dipelihara di indoor sama di outdoor itu ya. Dari segi warna bro, warnanya udah beda banget. Ini kan padahal seumuran sama si golden tadi ya, yang albino golden tadi. Mereka tuh satu peranakan. Bedanya yang satu ditaruh di indoor, yang satu di outdoor ya. Ada yang lompat. Bentar ya. Kalau Molly gampang ngambil lah, kalau Gapi dia susah. Nah, kayak gini. Warna. Wah kacau, warna itu bisa selisih jauh banget ya. Tadi tuh yang albino itu sudah keluar warnanya semua ya, udah golden ya. Sebentar aku bawa keluar aja deh biar kelihatan jelas. Nih, jadi tadi kan perbedaannya mereka itu dia di indoor, di outdoor. Ini warnanya udah beda banget nih, warna kuning. Kita cek yang ini sekarang. Mau dia yang platinum ataupun yang sunkiss ya, warnanya tuh goldnya tuh kurang, udah kalah sama yang albino. Tuh, nih, tuh ya, warnanya udah beda banget kan. Yang albino itu udah pada nyala-nyala, udah pada lebih kuning, karena emang dari kecil ditebar di sini langsung ya. Kalau yang ini tuh aku tebarnya di indoor. Emang pengaruh banget sih. Dari zaman aku pembesaran sunkiss, terus ini aku yang gold, itu dia pengaruh banget di indoor sama outdoor. Kalau di outdoor itu warnanya itu lebih lama naiknya. Lebih lama. Harusnya nih dia kan udah emas-emas juga kan, sama kayak dia tuh. Padahal di umur yang sama, terus populasinya juga sama, pakan, rawatan segala macam sama. Kalau airnya aku belum pernah ganti ya sama sekali di sini. Sama yang di tempat dia juga belum pernah ganti sama sekali. Cuman ya gitu, warnanya itu tetap lebih ngejreng yang di outdoor. Emang makanya gold sama sunkiss itu aku utamain di sini sebenarnya. Cuman aku lagi seneng yang lain-lain juga kan, kayak marble. Jadi marble aku taruh di luar. Enak-enak juga deh, marble itu juga enak. Apalagi ya? Merpati juga aku taruh di depan. Soalnya merpati juga butuh warna yang ini loh, emas gitu juga nih. Tuh. Jadi aku taruhnya di sini, dia kena matahari, kena apa namanya? Hujan tuh. Warnanya beda banget indoor sama outdoor itu. Nggak tahu ya pengaruhnya gimana, tapi tuh yang jelas warnanya itu lebih cepat di tempat-tempat yang terkena matahari. Ini juga ada nih yang merpati itu yang indoor, tadi sebelahannya si gold, warnanya itu lebih dominan putih. Warna krem-kremnya itu tuh nggak kelihatan. Nah ini tuh Molly batu tuh udah mulai kelihatan tuh ya. Tuh pattern-patternnya, gue gak sabar banget nungguin mereka pada gede. Gue senengnya tuh nafsu makannya sih bro, nafsu makannya tuh gokil sih ikan Molly itu. Nggak bisa diajak main gitu loh. Jadi dia bisa diajak main terus, lapar terus kerjaannya tuh. Jadi malah gue utamain ikan-ikan lain juga sih. Yang ini aja nih yang gue taruh sini. Soalnya gini, yang di sini tuh rata-rata size-nya itu yang apa ya, agak-agak besar lah. Jadi nanti kalau teman-teman pada main ke rumah ngelihatnya ikan yang di sini, karena enak lah kelihatan kena matahari gitu kan. Sampai ada yang black. Jadi aku kasih beda-beda jenis. Kecuali ini nih, ini marble. Ini di sini juga marble. Nah di sini ada black tuh. Black udah mulai pada beranak nih tuh. Blacknya juga udah besar-besar. Ini pink, ini Gapi. Tuh. Yang ini juga cakep banget nih, udah pada gede-gede. Nah, terus aku isi orange juga di sini. orange. Ya pokoknya kalau kena matahari beda lah pertumbuhannya itu. Beda banget. Tapi gini ya, walaupun dia warnanya beda gitu ya, tapi itu nggak pengaruh ke genetik ya, ke anakannya, jadi nggak pengaruh. Nanti tuh dia juga tetap bisa ngeluarin anak yang agak emas. Ini pun masih bisa di treatment kan, nanti dia pindah ke media outdoor aja juga warnanya bakalan balik lagi ke emasan. Cuman ya bagusnya memang dari kecil harusnya diprogres di outdoor kayak gini ya, jadi dari kecil udah kelihatan warna emasnya. Kalau kayak gini kan nih udah agak telat hitungannya. Tapi karena proses Molly itu dia masih jauh ya pertumbuhannya, nggak apa-apa lah, nanti masih bisa lah diprogres biar berubah warna. Soalnya penuh semua di sini lagi. Aduh, campur-campur ini apa nih, HB Blue. Terus itu PRTDE.
Apalagi ya di sini juga Molly. Lagi banyakan Molly, aku seneng Molly. Aduh, ada aja dah. Nah ini langsung gue pisahin ya, nanti biar disiapin tempat sama Ilham. Bahkan gue rasa size-nya itu malah lebih gede yang di indoor sih. Ukurannya lebih gede-gede yang di indoor, hampir merata juga dia. Ini kelahiran 18 Agustus tuh. Udah merata beneran deh. Tapi tuh warnanya dia yang kalah. Warnanya dia tuh harusnya udah pada gold ya kan. Masih warna kayak begini aja dia. Nanti gue minta deh sama Ilham beresin di depan supaya bisa nebar gold. Oh ya nih tadi yang merpati kayak gini. Yang di indoor. Warnanya itu ya dia apa ya, beda lah, ada yang lebih ke putih gitu. Kalau yang di depan itu kremnya itu krem kereng. Krem ya begitu dah. Yang ditaruh di indoor warnanya begini. Palingan tuh lamanya dinaikin warnanya aja. Dia nggak pengaruh ke genetik ya, aman-aman aja. Warnanya doang yang lebih lama pertumbuhannya, tapi nanti finalnya tetap dia warnanya tuh bakalan bisa cerah lagi. Terus gue ada gold juga di sini nih. Gold nih. Jadi kemarin yang besar-besarnya udah habis, terus ada sisa sedikit gue campur sama yang anak-annya. Ini anak-annya apa adiknya ya? Gue lupa deh. Lupa gue. Nah tuh, warnanya kontras banget kan. Yang satu ada yang kuning, ada yang masih putih. Oh, aman aja, aman. Yang penting itulah pisahnya tadi lah, yang warna-warna sunkissnya itu dipisah. Tapi gue bingung juga loh, yang sunkiss itu finalnya itu warnanya bisa keemasan juga nih kan. Gue nyimpen ya yang sunkiss sampai besar nih, sampai besar. Nah, tapi tuh warna sunkissnya beda bro, dia itu shiny gitu loh, beneran kayak gold juga. Makanya gue pusing juga sebenarnya sih. Tuh, ntar ya, coba gue ambil ini. Ya biar kelihatan jelas aku bawa ke depan. Jadi tuh yang sunkiss tadi ya, finalnya dia tuh tetap warnanya keemasan juga. Beda sama sunkiss yang biasa punya kita itu orange doang, dia tuh nggak shiny kayak gini nih. Jadi yang orange apa namanya, yang sunkiss pun yang gue bilang sunkiss dari gold, warnanya itu nggak pure orange, dia tuh keemasan juga begini tuh, tetap nyala-nyala kan kalau kena matahari. Nah cuman kan emang dasarnya gue tuh kalau milih ikan yang ada basicnya platinum, gue lebih milih yang basicnya platinum. Soalnya gini bro, kalau yang platinum itu warnanya itu lebih mentereng, lebih strong lah, lebih kuat gitu ya. Tapi yo gimana gue ngomongnya bingung banget. Kalau Molly itu lucu gitu loh, dia walaupun nggak platinum tapi ya warnanya bisa ngegold juga tuh. Ya beginilah penampakannya, kayak gitulah tuh. Bingung gue beneran. Kalau ini dia yang platinum nih tuh. Kalau platinum ya dia tuh warna ekornya gitu ya, putihnya putih susu, putihnya putih kayak kental gitu ya, putih pekat. Kalau yang sunkiss dia tuh putihnya putih bening, tuh ada beningnya. Tapi dia semakin gede sih semakin nutup juga dia, ada itunya juga, ada apa namanya kayak putih-putih susunya juga. Cuman tetap beda deh, basicnya beda. Kalau ngelihat langsung basic bodinya itu yang platinum sama yang nggak platinum juga beda banget. Yang di marble pun gue juga sama konsepnya kayak gitu, pisahinnya palingan yang platinum sama non platinum aja. Tapi balik lagi ke selera ya bro. Ini cara gue ya, ini cara gue sortir kayak gitu ya. Ya bagaimana, soalnya gue juga masih belajar ya kan. Itu versi gue kalau yang gue lihat lah. Kalau warna-warna orange terus hitam tuh bebas, dia nggak ada sortir banget. Oh ada, sorry. Kalau yang orange ini ya, dia tuh palingan milih yang orange-nya pekat doang. Kadang ada yang orange-nya kurang pekat. Contohnya kayak gini nih, mana ya? Orange-nya itu orange putih gitu loh, nggak terlalu orange. Kalau di kamera mana yang kelihatan ini ya? Nih ya tuh warnanya kan beda kan ya? Nih kayak gini tuh. Tapi tuh
selama ini masih tetap gue pakai buat indukan. Ini contohnya tuh. Aduh, hilang dia. Tetap gue pakai indukan soalnya kadang dia tetap bisa berubah warna. Yang gue bingung tuh dia bisa berubah warna. Ini kan gara-garanya pertamanya tuh gue taruh di indoor sama kayak yang tadi si gold kan di sana. Nah terus gue pindah ke sini. Nah setelah dipindah nggak lama banyak banget yang langsung mutasi ke orange pekat ya. Nah terus masih ada yang agak-agak putih, masih orange-nya tuh orange soft lah, nggak terlalu pekat. Tapi ya itu dia beda banget sama dari awal gue tebar ke sini, udah beda warna. Makanya gue bilang tadi yang warna-warnanya masih kurang itu bisa di treatment, tinggal ditaruh di media yang kena matahari. Jadi intinya itu kayak yang putih-putih itu kita kasih kesempatan lagi ya, kita kasih kesempatan lagi supaya dia bisa nggak berkembang warnanya jadi yang lebih ngejreng gitu kan, lebih bagus sesuai tujuan, sesuai targetnya. Tapi kalau misalkan dia semakin besar warnanya nggak berubah gitu ya, itu mendingan dipisah aja sih, dipisah. Jadi nyesuaiin selera sendiri lah, nyesuaiin selera sendiri. Kalau misalkan targetnya di beberapa minggu udah ditaruh di media treatment tapi warnanya kurang gitu ya, langsung aja dipisah sendiri. Jadi itu jangan buat indukan yang kayak begitu. Ini juga orange baru kupindahin, ini udah mulai beda warnanya tuh, udah orange udah mulai naik. Tuh kan ada yang masih putih-putih kayak gini ya tuh. Yang paling gede nih padahal nih bodinya tuh. Tapi dia masih putih nih. Mana tuh? Nih. Aduh, kabur. Tuh ya kelihatan di kamera juga kelihatan sih warnanya putihnya tuh jelas. Ini bukan putih, orange-nya tuh belum jadi lah kayak gitu. Terus gue penasaran juga sama marble yang peranakan ini sih. Jadi tuh sejarahnya marble dulu itu gue pakai dua induk ya, ada marble sama kaliko. Nah kaliko itu ada warna coklat-coklatnya. Jadi kombinasi coklat, hitam, putih, 3 itu. Nah kalau yang kaliko dia tuh warnanya gimana ya? Ini nih, ada coklat-coklatnya gitu lah, beda nggak cuma hitam putih doang kayak yang marble yang biasa gue videoin kan. Ini dia ada coklat-coklatnya tuh kelihatan sih ya, ada coklat-coklatnya ya. Beda. Kaliko ini, tapi ya sama dia konsepnya kayak marble, cuman ya udah ada kalikonya, jadi gue tambahin kalikonya. Kalau dulu untuk performnya gue lebih suka yang marble. Kalau yang kaliko itu dia kekurangannya apa ya dulu ya? Apa ya dulu ya? Kadang ini dia tuh basicnya sama, ada yang platinum sama yang bukan platinum. Nah kebanyakan dulu yang kaliko keluarnya bukan platinum kayak gitu. Nah terus udah gua mulai silang-silangin, akhirnya ya udah mulai keluar yang platinum lah. Coba gue serok. Ini udah aku ambilin beberapa yang kaliko coklat. Kalau di kamera warnanya sesuai nggak ya? Sesuai deh. Jadi lebih ke arah kayak moli batu, tapi apa ya? Beda deh. Ini tuh len apa namanya? Len kaliko. Kaliko itu dulu warnanya kayak gini nih. 3 warna, hitam, putih, kombin coklat ya. Lah iya gue lihat mirip sama batu juga ya, moli batu, gue baru sadar. Tapi bedanya yang moli batu itu dia lennya murni merpati ya. Kalau ini tuh bedanya dia siripnya nggak terlalu lebar. Kalau yang moli batu itu kan dia lebar banget kan. Panjang lah sesuai sama indukannya kan dia generasi dari merpati. Kalau ini kan dari marble. Nah, cuman yang platinum jadi siripnya itu juga warna. Nah itu warnanya kayak gini deh. Ini gue penasaran juga nanti gedenya kayak gimana. Belum gue pisah sih sama yang marble soalnya dia udah silangan jadinya satu genetik tetap. Nanti ya gue nggak tahu nanti kedepannya bakal ketemu yang kayak gimana lagi. Yang kaliko murninya dulu itu udah nggak ada, udah gue satuin sama si ini nih, sama lain yang marble. Kalau yang kaliko dulu tuh udah keluarnya gini semua, dia udah kaliko semua begini. Udah apa jantan betinanya udah kayak begini nih, jadi sangar juga betinanya kalau gede jadi kaliko tuh. Mantep dah.
Jadi kayak gitu dulu aja video kali ini. Nanti kita ketemu lagi di next video. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, lanjut gas, Bri.